Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Shalom Mama Ginang, Shalom adik-adik semuanya. Hari ini kita membaca renungan Advent kita pada Kamis 18 Desember 2025 yang terambil dari kitab Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 12. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasihnya setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 385 ayat 1 dengan judul Lijehon Yesus Roh. Tuhan Yesus prosude amuna lojai kuto budohamu kumasonangani hamu sude pamanati Arsakoni dopakon Tuhani sonang dirohai sonang dirohai sonang dirohai dilehon Yesus. Shalom, Amang Inang dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu dalam renungan harian HKBP Bandung Reformanda untuk hari ini, Kamis 18 Desember 2025. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu hingga pagi hari ini Bapa. Kami masih bisa bangun dengan kondisi sehat dan mampu bisa beraktivitas untuk hari ini Bapa. Tuhan, kami mau membaca firman-Mu untuk hari ini. Kami mohon Kau yang curahkan Roh Kudus-Mu di hati kami agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Berkati segala aktivitas kami hari ini Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats renungan untuk hari ini, Kamis 18 Desember 2025, diambil dari Mazmur 127 ayat 2. Saya akan membacakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Batak, Pesalmen 127 ayat 2, Dangadong labamuna, dipasogot hamu hehe, dipaleleng hamu muse lahu udul mangaton, roti hangaluton, songoni modom di lehonibana tongontu hasianna. Dalam bahasa Indonesia, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Topik untuk renungan hari ini adalah diam dalam pemeliharaan Tuhan. Tembok besar Tiongkok itu dibangun untuk melindungi Tiongkok dari penjajah. Tembok itu panjangnya lebih dari 6.800 km, tingginya 6 meter, dan lebarnya berkisar antara 3,5 sampai 12 meter di beberapa tempat. Tembok itu juga dilengkapi dengan menara pengawas, barak pasukan, stasiun garnisun, dan kemampuan persinyalan melalui asap dan api. Kalau bicara kehebatan tembok itu, ini mungkin keamanan tertinggi yang bisa disiapkan oleh kekaisaran di Tiongkok. Tetapi bangsa Mongol tetap bisa masuk ke Tiongkok. Tahukah bagaimana caranya? Mereka tidak membobol tembok itu. Mereka hanya menyuap para penjaganya.
Sama seperti kita dalam hidup ini, seringkali kita ingin menyiapkan segala sesuatu untuk hidup kita, dan kita ingin mengontrol segala sesuatunya. Kita bekerja tanpa henti karena kita berpikir kalau nanti kita kurang keras kerjanya, maka apa yang kita rencanakan untuk kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita mungkin akan berantakan dan tidak tercapai. Ataupun ketika kita mendidik anak, kita ingin mendidik anak dengan cara-cara tertentu karena kita khawatir kalau kita tidak menyiapkan mereka sedemikian rupa, mereka nanti tidak punya cukup modal kalau besar untuk kehidupan mereka. Karena sibuknya bekerja, kita sering lupa mengingat Tuhan, lupa ke gereja, lupa berdoa. Ataupun kalaupun kita pergi ke gereja, kita berdoa, kita melakukan sekedar aktivitas rutin saja, karena pikiran dan hati kita berada di pekerjaan kita, atau hal-hal yang lain yang menurut kita seharusnya kita lakukan pada saat itu. Nats hari ini menekankan sebaliknya, bahwa tanpa Tuhan, hidup itu sia-sia. Bangun pagi-pagi dan memulai pekerjaan dan bekerja hingga larut malam adalah kesia-siaan ketika kita meninggalkan Tuhan dalam hidup kita. Salomo, penulis Nats hari ini, memperingatkan kita agar kita tidak mengandalkan diri sendiri. Tuhan ingin kita menemukan berkat dan kepuasan dalam pekerjaan kita. Tetapi itu tidak akan terjadi tanpa Dia. Tanpa Allah, pekerjaan kita akan sia-sia. Namun selain itu, ada hal lain yang ingin ditekankan pada Nats hari ini, yaitu berkat yang datang hanya dengan diam saja di dalam Tuhan. Frasa duduk-duduk sampai larut malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, ini terkait dengan dosa kutukan yang ada di Kejadian 3 ayat 19, di mana Adam diberitahu bahwa ia akan bersusah payah untuk mencari penghidupannya. Tetapi kemudian disebutkan di ayat ini bahwa Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ini dapat dimaknai bahwa jika karena kekhawatiran saja kita bekerja keras, itu adalah hal yang sia-sia. Sebab Tuhan memiliki kuasa memberikan berkat dan kebutuhan orang yang dicintainya pada waktu mereka tidur. Karena kekhawatiran, kita sering bekerja lebih keras dan lebih keras. Kita merasa apa yang kita inginkan hanya bisa dicapai hanya dengan usaha kita saja. Saya sendiri sering terjebak pada hal ini. Misalnya ketika proses mengurus mutasi istri saya yang saat itu sebagai dosen di Unsrat di Manado dan saya sendiri ada di LIPI Bandung. Ini menjadi pergumulan kami di awal pernikahan karena kami harus menjalani long distance marriage dan kami sering bertengkar karena hal ini. Sehingga waktu itu kami memutuskan untuk istri saya agar mutasi ke Bandung. Kami mencoba mencari berbagai tempat mutasi. Kami mendatangi berbagai kampus. Namun sama sekali tidak ada respon positif dari mereka. Selain itu, dari kampus istri saya juga tidak ada tanda-tanda bahwa mereka akan mengizinkan istri saya untuk mutasi pada saat itu. Namun ada ayat Alkitab yang selalu terngiang-ngiang pada waktu itu, yaitu Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kami mencoba mempercayai itu, sepenuhnya menyerahkan kepada Tuhan. Dan banyak hal yang terjadi setelah itu seperti dilancarkan. Waktu itu pimpinan di LIPI menawarkan bahwa untuk istri saya pindah ke LIPI saja, dan dari Unsrat juga menjadi lebih oke agar istri saya diizinkan untuk mutasi. Sehingga proses mutasi hingga SK keluar itu tergolong sangat cepat. Jadi menurut saya, kadang kita perlu memperlambat pekerjaan kita atau bahkan sepenuhnya berhenti dan percaya bahwa Tuhan akan menyediakan. Bekerja keras tidak selalu menjadi jawaban. Mempercayai Tuhan sepenuhnya adalah jawabannya. Seperti tertulis pada 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan istirahat kepada orang-orang yang Dia kasihi. Renungan kita hari ini mengajarkan dua hal. Pertama, mulailah sesuatu dengan berdoa kepada Tuhan. Saat ini kita mungkin akan memulai pekerjaan baru, proyek baru, relasi yang baru, rumah tangga baru, masuk sekolah yang baru. Jangan memulainya tanpa Tuhan. Matius 6 ayat 33 tertulis, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apapun yang kita coba dalam hidup, serahkan kepada Tuhan sejak awal, karena jika Tuhan tidak menyertainya, maka akan sia-sialah apa yang kita kerjakan.
Yang kedua adalah diam dalam pemeliharaan Tuhan. Kekhawatiran tidak akan menambah apa-apa. Apapun yang kita punya sekarang, apapun capaian kita, semua itu berasal dari Tuhan dan tidak dari usaha kita sendiri. Tuhan tentu ingin kita bekerja dan bekerja keras, tapi Dia punya kuasa untuk memberikannya kepada kita ketika kita tidur. Dan Dia menginginkan kita untuk beristirahat. Tuhan ingin orang yang beristirahat, orang yang dikasihinya beristirahat di dalam Dia. Tuhan ingin kita diam dalam pemeliharaannya. Seperti dalam Mazmur 4 ayat 9 tertulis, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu, kami sering mengandalkan diri kami sendiri dalam kehidupan kami. Kami melupakan Engkau Tuhan, Allah yang mengasihi kami. Kami sering melupakan Engkau dalam pekerjaan kami. Kami juga sering khawatir akan kehidupan kami. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ajari kami untuk bisa mengandalkan-Mu dalam segala hal yang kami lakukan. Curahkan Roh Kudus-Mu agar kami semakin percaya bahwa kami bisa diam dan beristirahat dalam pemeliharaan-Mu. Amin. Karena kita sudah mendengar firman Tuhan, mari kita akhiri renungan kita pada hari ini dengan bernyanyi buku ND nomor 385 ayatnya yang kedua. Sai bege olok-olok nang rotu Yesusi maluasian dosa nang satu Yesus atong satu tarang bago Yesus sai golongan pokok mai maluang isi sonang mirohai sonang mirohai sonang mirohai Ileham Yesusi. Marilah kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.